warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya Elzira Felicia. Sejumlah berita menarik dan aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang usai diterpa angin kencang di Kota Sabang selama 2 hari terakhir. Ratusan warga masih mengantri pembagian beras bantuan di halaman Menasah 1, Kecamatan Trenggading, Kabupaten Pidijaya. Musim durian dimanfaatkan pedagang dan warga untuk menikmati durian dipadu dengan palut panggang. Do cày pù đó, cày pù đi hai, pù đây, cày rồi. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh sejak Sabtu hingga Minggu sore mengakibatkan sejumlah rumah di Kota Sabang rusak. Bencana ini menumbangkan sejumlah pohon di beberapa lokasi. Tim gabungan yang terdiri dari petugas BPBD dibantu anggota TNI dan Polri serta warga diterjunkan untuk menyingkirkan batang pohon. Mereka berjibaku menangani pohon tumbang dan rumah rusak. Berbekal peralatan manual, mereka memindahkan batang dan dahan pohon. Jika dibutuhkan, dikerahkan alat berat. Penanganan akan difokuskan pada tempat tertentu seperti pohon tumbang dan menutupi jalan atau menimpa rumah. Sementara itu, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kemarin sore itu jam 6 mulai cuaca ekstrim. Itu semalam pohon tumbang ada 6 titik dan ada 3 rumah yang diangkat atap oleh angin. Terus tadi pagi kita sudah menerima laporan hingga saat ini ada sekitar 15 titik pohon tumbang. Ada juga beberapa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kami dari tim BPBD masih terus berpacu di lokasi untuk menyelesaikan pohon-pohon tumbang. BPBD telah berkoordinasi dengan pihak PLN agar arus listrik di lokasi terdampak dipadamkan saat pembersihan. Warga dan wisatawan diimbau agar tetap berhati-hati. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca ekstrim ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga 3 hari ke depan. Mufti Tamrin melaporkan dari Sabang. Pohon tumbang di depan Aciras, di depan Menara Merah Putih aja. Cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten BPBD menetapkan kasus siaga. Dengan status tersebut, warga dan instansi terkait akan siaga bencana. Penetapan status siaga bencana hidrometeorologi menyusul hujan disertai angin kencang yang melanda daerah ini selama beberapa hari terakhir. Bencana hidrometeorologi berdampak luas bagi warga di wilayah tersebut. Sebanyak 17 bangunan rusak akibat diterpa angin kencang yang melanda Aceh Besar sejak Sabtu 19 Juli 2025 lalu. Selain merusak rumah, angin kencang juga merusak 1 pesantren, toko dan tempat usaha lainnya. Ya, kemarin Sabtu 19 Juli sampai hari ini masih berlangsung potensi hidrometeorologi dan terjadi hujan dan angin kencang di wilayah Aceh Besar. Saat ini kita telah mendata tidak kurang dari 15 rumah warga yang terdampak angin kencang. Kemudian pohon tumbang juga terjadi 5 titik di wilayah Aceh Besar. Dan hingga saat ini kita juga menyiagakan ya petugas kita sampai 95 petugas lapangan siaga di 10 pos pemantauan yang ada di wilayah Aceh Besar. Angin kencang disertai hujan melanda 6 lokasi yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah atap rumah rusak dan beberapa akses jalan terhambat. BPBD Aceh Besar telah berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk menghindari korban jiwa. Sementara warga diimbau tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu.
Warga menghubungi layanan darurat dengan nomor telepon nomor 0811-6313-113. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warga di sejumlah daerah masih antri untuk mendapatkan beras bantuan. Di Kabupaten Pidi Jaya, ratusan warga harus rela menunggu giliran pembagian bantuan pangan beras BPB yang dibagikan di halaman Menasah 1, Kecamatan Trenggading pada Sabtu pekan lalu. Warga sudah memadati halaman Menasah 1 sejak pagi hari. Mereka menunggu hingga beberapa jam baru bisa mendapatkan jatah beras bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Perumbulok Cabang Sigli. Setiap warga mendapatkan beras 10 kg per bulan. Sementara penyaluran kali ini untuk jatah bulan Juni dan Juli 2025, sehingga jumlah beras bantuan yang diterima masing-masing keluarga 20 kg. Beras bantuan disalurkan Bulog untuk 222 desa di Kabupaten Pidi Jaya. Bantuan tersebut menyasar 22.013 keluarga penerima manfaat. Kabupaten Pidi Jaya sudah kita alokasikan sebanyak 440 ton untuk 22.013 penerima manfaat bantuan pangan beras. Ini yang kita salurkan itu jenis beras medium CBP. Sebelum penyaluran ini sudah kita lakukan pengecekan kualitas dan kuantitas yang disaksikan oleh dinas terkait dan Satgas Pangan dari Polres Pidi Jaya. Tugasan dari Badan Pangan Nasional kepada Perumbulok ini disalurkan di bulan Juli ini untuk dua alokasi, bulan Juni dan Juli. Jadi setiap penerima bantuan pangan itu menerima 20 kg. Beras bantuan yang disalurkan ke warga merupakan beras impor tahun 2024. Beras ini sebelumnya disimpan di gudang Perumbulok Pidi Jaya. Dari Sating, nama saya Hamzah dari Kecamatan Bandiraja. Alhamdulillah senang karena sekarang beras pun lagi mahal. Beras bantuan ini kami sangat senang. Biasanya berapa Ibu beli di pasar beras, Bu? Beras satu bambu 27. Saat ini stok beras di gudang Bulog Pidi Jaya sejumlah 8.340 ton. Jumlah tersebut merupakan sisa impor tahun 2024 sebanyak 3.500 ton. Selebihnya merupakan beras penggilingan daerah atau beras lokal. Tim Liputan melaporkan dari Pidi Jaya. Kenaikan harga beras bukan saja menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhannya. Sebuah panti rehabilitasi narkoba di Kota Banda Aceh terancam sulit memenuhi kebutuhan makan penghuninya lantaran pengeluaran bertambah. Sebelumnya mereka membeli beras premium seharga Rp130.000 per karung ukuran 10 kg. Namun saat ini harga beras melambung hingga Rp175.000 per karung ukuran 10 kg. Untuk menyiasati kenaikan harga beras, pengurus panti terpaksa membeli beras lokal dengan kualitas standar. Langkah ini agar kebutuhan makanan penghuni panti tetap terpenuhi. Ya, sebenarnya dampak dari kenaikan harga beras bukan beberapa pekan terakhir ya. Kita sudah merasakan itu beberapa bulan belakangan yang terus naik dan terus menaik, dan mungkin ini menjadi puncaknya. Agak sedih juga ya harus menyampaikan salah satu caranya itu adalah karena nggak mungkin kita kurangi porsi makannya ya, tapi salah satunya mungkin kalau dulu kita makan dengan kualitas beras mungkin grade A ya, yang bagus ya, putih, pulen, dengan brand-brand yang terkenal. Nah sekarang kita mulai turun ke beras-beras lokal. Mereka hanya bisa berharap pemerintah segera menempuh langkah terhadap kenaikan harga beras. Apalagi beras bantuan telah disalurkan, semestinya harga beras tidak mahal. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.